Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penilaian acuan patokan atau kriteria dan penilaian acuan norma atau relatif. Kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nosita Bahila, Rizal Wijaya Kusuma, Rustia Pangestuti, dan Selamat Pujiati. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau kriteria, yang disingkat PAP. PAP lebih menitik beratkan pada apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Penilaian acuan patokan ini disebut juga dengan penilaian acuan kriteria. Kemampuan yang telah dicapai oleh peserta didik sesudah menyelesaikan satu bagian kecil dari suatu keseluruhan program. Penilaian acuan patokan meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik, bukan membandingkan seseorang peserta didik dengan teman sekelasnya, melainkan dengan suatu kriteria atau patokan spesifik. Yang dimaksud kriteria dalam hal ini adalah suatu tingkat pengalaman belajar yang diharapkan tercapai sesudah selesai kegiatan belajar atau sejumlah kompetensi dasar yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar berlangsung. Contoh sederhananya, semisal kriteria yang digunakan 70% atau 80% bagi peserta didik yang kemampuannya di bawah kriteria yang telah ditetapkan dinyatakan tidak berhasil dan harus mendapatkan remedial. Tujuan dari penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Sedangkan manfaat dari penilaian acuan patokan adalah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan, dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Untuk menentukan batas lulus dengan pendekatan ini, setiap skor peserta didik dibandingkan dengan skor ideal yang mungkin dicapai oleh peserta didik. Contohnya, nilai sama dengan skor mentah atau skor maksimum ideal dikali dengan 100. Selanjutnya, nilai-nilai yang berhasil dicapai masing-masing siswa ditransfer atau diterjemahkan menjadi nilai huruf dengan patokan-patokan yang telah disepakati oleh masing-masing lembaga atau instansi. Misalnya, nilai lebih dari 85 sama dengan A. Nilai 75 sampai dengan 84 sama dengan B. Nilai 65 sampai dengan 74 sama dengan C. Nilai 55 sampai dengan 64 sama dengan D. Nilai kurang dari 55 sama dengan E. Pengertian penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Hal ini berarti nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk di dalam kelompok tersebut. Yang kedua, menafsirkan skor tes dengan acuan norma, berarti memberikan gambaran kepada kita bagaimana seorang siswa bila dibandingkan dengan siswa lain yang mengambil tes yang sama. Cara membandingkan yang paling sederhana dan paling banyak digunakan dalam penilaian adalah mengurutkan skor dari yang tinggi ke terendah. Yang ketiga, hal penting yang perlu diperhatikan saat menggunakan acuan norma adalah kelompok acuan harus menggambarkan atau mewakili keseluruhan siswa yang mengambil tes. Bila kita ingin membandingkan kemampuan siswa dalam tes, maka perlu melihat siswa lain yang memiliki umur, kelas, dan latar belakang pendidikan yang sama. Yang keempat, tujuan dari penilaian acuan norma adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kemampuan diri yang terendah sampai ke tertinggi. Secara ideal, pendistribusian tingkat kemampuan dalam satu kelompok menggambarkan suatu kurva normal. Kemudian yang kelima, penilaian acuan norma pada umumnya digunakan untuk seleksi. Soal yang dibuat harus dibuat dengan tingkat kesukaran yang bervariasi, mulai dari yang mudah sampai dengan yang sulit, sehingga memberikan kemungkinan jawaban peserta didik yang bervariasi. Soal dapat menyebar dan dapat membandingkan peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam, penilaian acuan norma biasanya digunakan pada akhir unit pembelajaran untuk menentukan tingkat hasil belajar peserta didik, peringkat dan klasifikasi peserta didik. Contohnya yaitu skor mentah 50, 40, 45, 40, 40, 40, 35, 35, dan 30.
Skor 50 dikonversi menjadi nilai 10 sebagai nilai tertinggi yang dicapai oleh peserta yang diperoleh dengan cara 50 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 10. Kemudian 45 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 9. Perbedaan PAP dan PAN. Yang pertama, PAP mengukur kompetensi dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes, sedangkan PAN mengukur sejumlah besar kompetensi dengan sedikit butir tes. Kemudian PAP menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta, sedangkan PAN menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Kemudian, PAP mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya, sedangkan PAN mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah dan sulit. Kemudian, PAP digunakan untuk penguasaan, sedangkan PAN digunakan terutama untuk survei. Kemudian, PAP penafsiran hasil tes membutuhkan pendefinisian perilaku yang diukur secara jelas dan terbatas, sedangkan PAN penafsiran hasil tes membutuhkan pendefinisian kelompok secara jelas. Terima kasih atas perhatiannya.